Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Denden Rahayu dengan NIM 11930300044 semester 5 kelas A Prodi Hukum Tata Negara Siasah. Izinkan saya di sini untuk mengemukakan identitas mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Haji Ayu Sofyan MSI, dosen pengampu kedua Bapak Lutfi Faruriza SSMH. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali subpokok bahasan yang terdapat pada pertemuan 9 sampai 15. Pada pertemuan 9 mengenai upaya pemekaran daerah Bandung Timur. Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif atau daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian untuk pelaksanaannya berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Bahwa pemekaran di wilayah Kabupaten Bandung Timur akan meliputi bagian timur wilayah Kabupaten Bandung, terdiri dari 15 kecamatan dan 147 desa atau kelurahan. Wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur sudah muncul sejak tahun 2005, maka sampai 16 tahun kemudian belum juga terwujud. Rencananya, Kabupaten Bandung Timur akan memiliki pusat pemerintahan yang beralokasikan di Kecamatan Ranca Ekek. Tentu maksud dari pemekaran ini cukup baik untuk warga. Tujuan utamanya dari pemekaran di Kabupaten Bandung Timur ini yakni untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Pada pertemuan 10 mengenai upaya pemekaran daerah Garut Selatan, pemekaran di Kabupaten Garut Selatan mendapatkan respon oleh pemerintahan Kabupaten Garut Selatan. Sebenarnya pada saat ini masyarakat Garut Selatan telah antusias yang mana mereka ingin memisahkan diri dari Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Garut Selatan ini memiliki potensi yang mana sumber daya alam yang dimiliki sangat kaya dan beragam, tetapi sumber daya alam ini belum terkelola dan tertata dengan baik. Padahal harapan ini menjadi aset dalam pendapatan yang mana dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun data pemekaran Garut Selatan, terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Garut yang akan memisahkan diri menjadi Kabupaten Garut Selatan. Semula diprediksi ada 16 kecamatan yang akan bergabung dengan Kabupaten Garut Selatan. Namun Kecamatan Cikajang urung bergabung. Pada intinya, tujuan dari pemekaran daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut sehingga terjalin pula hubungan yang harmonis antara pemerintahan daerah dengan masyarakatnya yang nantinya meningkatkan sumber daya yang berkelanjutan, perkembangan antar sektor, dan memperkuat integrasi nasional. Pada pertemuan 11 mengenai upaya pemekaran Sukabumi Utara, wacana pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua opsi, yaitu 3 daerah otonomi baru dan 2 daerah otonomi baru. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun kenyataannya Sukabumi belum terwujud dimekarkan. Dalam upaya untuk mewujudkan pemekaran Sukabumi Utara, saat ini sudah selesai dan tinggal menunggu disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi Baru. Pada akhirnya, Sukabumi Utara dan wilayah lainnya masuk dalam Unpres sebagai daerah yang akan menjadi daerah prioritas untuk dimekarkan. Diharapkan dengan adanya daerah otonomi baru, Sukabumi Utara ini akan mempercepat proses pembangunan baik infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia. Pada pertemuan 12 tentang otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah otonomi tingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah. Berdasarkan latar belakang dan sejarahnya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan NKRI, sehingga pemerintah Republik Indonesia memberikan otonomi khusus kepada pemerintahan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan yang berdaulat ini yang memang sudah berdiri dan berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perkembangannya, otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta selalu terjadi sejak ditetapkannya daerah ini menjadi daerah otonomi khusus. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan undang-undang ini, kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus antara lain yakni tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah DIY,
kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara jelas dan lengkap telah mengatur apa saja yang menjadi keistimewaan bagi pemerintahan daerah ini dalam menjalankan otonominya. Pada pertemuan 13 mengenai otonomi khusus Nanggro Aceh Darussalam dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa keistimewaan Aceh merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun-temurun, bahkan nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat Aceh. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi daerah yang bersifat istimewa, wilayah Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai agama karena persentase penduduk muslimnya tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat Islam. Adapun sumber daya alam yang dimiliki oleh otonomi yang diatur sendiri karena alasan sejarah Aceh yakni minyak bumi dan gas alam. Dengan demikian, ada kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubung dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertahanan yang diberikan kepada pemerintah Aceh. Pada pertemuan 14 mengenai otonomi khusus Papua, otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, namun substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Ada beberapa nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan otonomi khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu, penerapan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang diadopsi dalam Sistem Pemerintahan Nasional Indonesia. Pada pertemuan 15 mengenai otonomi khusus Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek. Bahwa rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan utilasi perkotaan. Dengan demikian, pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta tentu memiliki dampak atau pengaruh pemberian otonomi khusus terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah DKI Jakarta yang mencakup kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, cukup sekian review materi pertemuan 9 sampai 15 mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.